Hai, semuanya. Selamat datang kembali di Cerita Momo, tempatnya cerita kehidupan paling menyentuh, penuh emosi, dan kadang bikin gregetan. Dia mengira sudah menang karena merebut suamiku. Padahal yang dia rebut, cuma pria miskin yang bahkan tak tahu siapa pemilik kekayaannya sesungguhnya. Katanya aku kampungan. Katanya aku nggak pantas jadi istri pria sukses. Padahal, selama ini, yang membuat dia terlihat sukses, itu, aku. Ambil saja suamiku. Tapi jangan harap kamu bisa ambil harta yang selama ini kalian banggakan. Karena sayang sekali, pelakor, yang kaya itu aku, bukan dia. Kamu salah sasaran. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan. Tapi kisah seorang wanita yang memilih diam, lalu membalas dengan cara paling elegan. Sebelum kita mulai, absen dulu dong di kolom komentar. Tulis ya. Kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu, kisah ini mirip sama cerita hidupmu. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru, inspiratif, dan penuh pelajaran hidup dari kami, setiap harinya. Hari ini, kita akan dengarkan satu kisah yang bakal bikin kamu tepuk tangan di akhir cerita. Ambil saja suamiku yang miskin, yang kaya itu aku, bukan suamiku. Pelakor rendahan salah sasaran. Siapkan hati kalian, karena kisah ini bukan sekadar balas dendam, tapi juga soal harga diri, kekuatan, dan kebangkitan seorang wanita. Namaku Naya. Usia 29 tahun. Banyak yang bilang aku wanita biasa. Berpenampilan sederhana, lebih sering pakai daster ketimbang gaun mahal. Tapi satu hal yang tidak mereka tahu, aku bukan wanita biasa-biasa saja. Aku adalah pewaris tunggal dari salah satu grup bisnis terbesar di negeri ini. Aku punya segalanya. Aset properti, saham perusahaan, hingga investasi digital miliaran. Tapi aku menyembunyikannya, demi satu hal. Cinta. Ya, aku hanya ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya. Itulah alasan kenapa aku menikahi Arman, pria sederhana yang dulu kupungut dari titik paling rendah hidupnya. Dia kehilangan pekerjaan, ditinggal tunangannya, bahkan diusir dari kosan karena menunggak. Aku hadir saat dia tak punya siapa-siapa. Kupinjamkan uang, kukasih tempat tinggal, bahkan kuhubungkan dengan temanku agar dia bisa masuk kerja sebagai staf di sebuah perusahaan besar. Arman berubah. Perlahan, dia kembali percaya diri. Dan dari situ, hubungan kami berkembang. Dia melamarku dengan cincin sederhana, di bawah lampu jalan yang redup, dengan suara bergetar. Aku mungkin gak punya apa-apa, Naya, tapi aku janji bakal bahagiain kamu. Aku tersenyum. Tidak butuh janji, karena aku tahu, jika cinta itu tulus, ia akan tumbuh tanpa disiram dengan harta. Kami menikah dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta mewah. Hanya akad di rumah orang tuaku, makan tumpeng bersama tetangga, dan foto-foto ala kadarnya. Tapi aku bahagia. Karena kupikir, inilah awal dari hidupku yang sesungguhnya. Sayangnya, yang berubah bukan hanya nasib Arman, tapi juga hatinya. 3 tahun berlalu. Arman kini sudah naik jabatan. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di kantor yang sama, berkat koneksi rahasiaku ke dewan direksi. Tapi semakin dia naik, semakin jauh sikapnya dariku. Ya ampun, Nay, kamu masih aja pakai daster kayak gitu, katanya suatu malam. Aku terdiam. Dulu, dia mencintai aku apa adanya. Tapi sekarang, daster yang dulu dia bilang nyaman, katanya bikin malu kalau ada tamu. Kenapa? Mas, daster ini, kan yang nemenin kamu waktu nggak punya apa-apa. Dia mendecak. Ya waktu nggak punya apa-apa. Sekarang beda. Aku cuma diam. Tak mau debat. Tapi hatiku mulai retak. Seminggu kemudian, aku melihat pesan masuk di ponsel Arman. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali dari nama yang sama. Rere. Aku tahu nama itu. Sekretaris baru di kantornya. Cantik, centil, dan penuh rencana. Dan dari isi chatnya, aku tahu, hubungan mereka bukan sekadar urusan kerja. Mas, nanti malam kita dinner lagi ya? Tapi jangan bilang-bilang istrimu kampungan itu. Aku ilfil banget kalau ingat dia wajah dengan lidah menjulur dan mata menyipit. Tanganku bergetar. Kampungan?
Aku? Perempuan yang selama ini membiayai hidup mereka secara diam-diam? Aku ingin marah, ingin menangis, ingin menjerit. Tapi aku hanya menarik napas panjang. Mataku menatap ke arah cermin. Di sana, kulihat diriku sendiri. Rambutku diikat sederhana, wajah tanpa riasan, baju rumahan. Lalu aku tersenyum. Bukan senyum sedih, tapi senyum, seorang wanita yang baru saja disadarkan. Baik, Rere, kau ingin ambil suamiku? Silakan. Tapi jangan menyesal kalau ternyata yang kau incar hanyalah pria pinjaman. Dan malam itu, aku memutuskan untuk berhenti menjadi istri biasa. Paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupakai setelan kerja lamaku, blazer hitam elegan yang dulu hanya kugunakan saat rapat penting dengan para investor. Kumasukkan laptop ke dalam tas kerja kulit asli, lalu melangkah keluar rumah dengan mobil Alphard yang selama ini kuparkir di rumah orang tuaku agar tak mencolok. Hari itu, aku datang ke kantor pusat perusahaan. Disambut oleh para petinggi yang menunduk hormat, dan sekretaris eksekutif yang langsung membawa kopi favoritku. Selamat pagi, Bu Naya. Semua laporan sudah disiapkan. Rapat dengan divisi Arman dijadwalkan siang ini. Aku mengangguk. Terima kasih. Saya akan hadir. Ya, hari ini akan menjadi awal dari rencanaku. Rencana untuk membuka topeng-topeng yang selama ini mereka kenakan. Dan memperlihatkan siapa sebenarnya Naya. Wanita yang mereka remehkan adalah pemilik semua yang mereka banggakan. Dulu, setiap pagi Arman mencium keningku sebelum berangkat kerja, sambil berkata, "Doakan aku ya, Nay. Aku ingin jadi pria yang bisa kamu banggakan." Tapi sekarang, ciuman itu hilang. Ucapan itu tak pernah terdengar lagi. Yang ada hanya bunyi pintu dibanting, dan suara klakson mobil yang ditekan terburu-buru. Arman yang dulu kutolong dari keterpurukan, kini sedang menikmati puncak kesuksesan, dan ia lupa pada siapa yang mendorongnya naik ke sana. Arman mulai sibuk. Pulang larut malam. Tak menjawab pesan. Bila kutanya, jawabannya dingin. Namanya juga kerja, Nay. Kamu kan gak ngerti dunia kantoran. Padahal aku lebih dari sekadar mengerti dunia kantoran. Aku pemiliknya. Tapi aku masih diam. Aku memilih menunggu. Mungkin ini hanya fase, pikirku. Namun semuanya makin jelas ketika aku melihat gaya hidupnya berubah drastis. Jas branded, parfum mahal, dan sepatu kulit yang bahkan aku tak pernah belikan. Dan yang paling menyakitkan, Arman mulai membandingkanku. Lihat Rere, Nay. Dia itu pintar, stylish. Kamu tuh coba deh ngaca, dandananmu kayak ibu warung. Kata-kata itu menamparku. Tapi aku tak menangis. Aku hanya menatapnya dengan mata kosong. Oh ya? Jadi kamu suka perempuan seperti itu, Mas? Dia tertawa kecil, sinis. Ya bukan berarti aku suka, cuma, ya, kamu terlalu kampungan. Malu aku kalau ngajak kamu ke kantor. Hatiku remuk. Selama ini, aku yang membuat dia dihormati oleh atasannya. Aku yang membisiki manajer HRD agar menaikkan jabatan Arman. Tapi kini, aku dianggap beban. Aib. Luka yang harus disembunyikan. Aku tahu, ada yang tak beres. Maka diam-diam, aku mulai mencari tahu. Aku meminta asistennya yang dulu pernah jadi staf kepercayaanku untuk menyelidiki. Dan benar saja, Arman dan Rere menjalin hubungan. Bukan sekadar dekat. Mereka sering makan malam di restoran mahal, bahkan menginap di hotel ketika Arman bilang sedang dinas luar kota. Yang lebih menjijikkan, mereka memakai uang dari rekening kantor yang aku sendiri otorisator utamanya. Aku bisa menjebloskan mereka ke penjara dalam satu ketukan tanda tangan. Tapi aku belum lakukan. Belum. Karena ini belum saatnya. Aku akan membuat mereka jatuh. Bukan karena aku menghancurkan mereka. Tapi karena mereka menggali lubang sendiri. Hari itu, aku sengaja datang ke kantor Arman. Tanpa memberitahu siapapun. Aku mengenakan setelan paling elegan, gaun putih tulang berpotongan rapi, heels berkilau, dan rambut disanggul dengan anting berlian kecil yang bersinar halus. Tak ada yang mencurigai siapa aku. Mereka hanya berbisik-bisik. Siapa tuh?
Cantik banget, kayak pemilik perusahaan. Arman, yang sedang berdiri di lobi bersama Rere, terbelalak melihatku. Mata mereka membulat. Rahang Rere nyaris copot. Arman kaget, tapi berusaha tenang. "Nay, kamu ngapain kesini? Ini kan kantor." Aku tersenyum. Elegan. Tegas. "Aku tahu ini kantor. Justru itu kenapa aku datang." Rere melirik Arman panik. "Ini, istri kamu? Yang katanya, kampungan itu." Aku menatap Rere dari ujung kepala sampai kaki. Dia memang cantik. Tapi aura kesombongan dan haus kekuasaan menutupi semua pesonanya. "Iya, saya istrinya. Tapi sepertinya Anda salah sasaran, Mbak." "Salah sasaran?" tanya Rere kebingungan. Aku mendekat, lalu berbisik tepat di telinganya. Cukup pelan, tapi tetap tajam. "Yang kaya itu aku, bukan suamiku. Dan kamu baru saja mencuri dompet kosong." Aku lalu berjalan meninggalkan mereka, disambut oleh staf direksi yang buru-buru membukakan pintu ruang VIP rapat. Di dalam, semua petinggi perusahaan sudah berdiri. "Selamat datang, Ibu Naya." Rere dan Arman hanya bisa mematung di luar. Wajah mereka, campuran syok, takut, dan hancur. Malamnya, Arman pulang dengan wajah tegang. "Naya, kenapa kamu gak bilang kamu punya jabatan tinggi di perusahaan tempat aku kerja?" Aku hanya menatapnya tenang. "Karena aku ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku, atau karena hartaku?" Arman tertunduk. Tapi belum menyesal. Dia pikir dia masih bisa membalik keadaan. "Nay, aku minta maaf." Aku berdiri, lalu menjawab dengan suara paling tenang yang pernah kudengar dari diriku sendiri. "Maafmu terlambat. Tapi jangan khawatir. Semua akan kubalas, pelan-pelan. Dengan elegan." Dan malam itu, aku mulai menyiapkan semua. Mulai dari laporan keuangan divisi Arman, aliran dana mencurigakan, hingga bukti-bukti transaksi pribadi yang dia lakukan atas nama perusahaan. Langkahku tak bisa dihentikan. Karena sekarang, aku bukan lagi istri yang disakiti, tapi pemilik permainan ini. Rere. Nama yang dulu hanya kutemui dalam percakapan-percakapan ringan Arman saat baru kerja. "Dia cuma sekretaris biasa, Nay. Masih baru. Nggak penting." Begitu katanya. Dulu. Tapi sekarang, nama itu muncul hampir setiap malam dalam mimpi burukku. Dan dalam setiap laporan dari staf kepercayaanku, nama Rere muncul sebagai benang merah dari semua kekacauan ini. Rere adalah tipikal perempuan yang tahu benar siapa yang harus dia dekati demi keuntungan. Dia tidak tertarik pada pria miskin, itu jelas. Yang dia incar adalah siapa yang terlihat punya segalanya. Sayangnya, dia terlalu bodoh untuk tahu. Yang terlihat kaya itu suamiku. Tapi yang benar-benar punya segalanya adalah aku. Setelah pertemuan di lobi kantor itu, aku diam. Biarkan mereka mengira aku tak akan bergerak. Biarkan Rere merasa menang karena membuatku syok. Padahal yang mereka lihat hanyalah permukaan dari badai yang sedang aku bangun. Aku kembali menyelidiki. Dan sedikit demi sedikit, wajah asli Rere mulai terbongkar. Ia bukan sekadar pelakor, tapi manipulator ulung. Dia telah memalsukan laporan biaya operasional demi mendapat dana tambahan dari divisi Arman. Uang yang seharusnya digunakan untuk promosi produk masuk ke rekening pribadinya. Dan Arman? Dia terlalu sibuk dengan hasrat dan gengsi, hingga tak sadar sedang dijadikan pion. Hari Jumat sore, saat aku menyamar menjadi pengunjung biasa di kafe tempat mereka sering berkencan, aku melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Rere duduk manja di seberang Arman. Mengenakan gaun mahal dan lipstik merah menyala. "Mas, kamu serius ya ninggalin istri kamu buat aku?" Suara Rere melengking manja. "Tenang, sayang, sebentar lagi kita bisa hidup enak. Kamu gak perlu kerja lagi. Aku bisa tanggung semuanya." Aku hampir tertawa keras di pojok ruangan. Tanggung semuanya? Dengan uang siapa? Dengan gaji hasil dari perusahaanku? Istrimu gak cocok. Mas, lihat tuh gaya dia, kampungan. Gak selevel sama kamu. Iya, kadang malu sih. Tapi ya,
Aku masih nyari waktu pas buat ninggalin dia. Rere tersenyum licik, lalu berkata satu kalimat yang membakar amarahku hingga ke ubun-ubun. Kalau dia pintar, dia pasti sadar. Kamu milik aku sekarang. Hari itu aku pulang, bukan dengan luka, tapi dengan rencana. Rere salah besar jika dia pikir aku akan bereaksi dengan air mata. Karena aku tidak dibesarkan untuk menangis karena dihianati. Aku dibesarkan untuk membalasnya dengan cara paling menyakitkan. Penuh senyum, penuh kemenangan. Senin pagi, aku duduk di ruang rapat besar. Semua petinggi hadir. Di ujung meja, duduk Direktur Utama, Pak Ferdi, yang sebenarnya adalah tangan kananku dalam pengelolaan perusahaan. Ibu Naya, sesuai permintaan Anda, kami sudah mengumpulkan semua dokumen terkait keuangan divisi marketing, katanya sambil menyerahkan map. Aku membuka lembar demi lembar. Semua ada di sana. Transfer mencurigakan. Tanda tangan Arman. Laporan fiktif dari Rere. Kita akan rapat bersama Arman dan Rere sore nanti. Siapkan juga dokumen legalnya. Saya akan bicara sebagai komisaris pemegang saham mayoritas. Semua mengangguk. Tak ada yang berani membantah. Hari itu, aku bukan lagi istri Arman. Aku adalah ratu di ruang tahta ini. Dan benar saja. Sore hari, saat Rere dan Arman memasuki ruang rapat, wajah mereka masih tenang. Belum tahu badai apa yang akan menampar wajah mereka. Silakan duduk, kataku, tanpa emosi. Rere mematung. Arman keringat dingin. Mereka baru sadar, semua petinggi hadir. Bahkan Pak Ferdi berdiri di belakangku. Sesuai agenda, kita akan bahas laporan divisi marketing, termasuk dana yang tidak sesuai alur akuntansi. Aku menatap mereka dalam. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naya Pradipta, komisaris utama dan pemegang 60% saham perusahaan ini. Ruangan langsung sunyi. Seperti ada petir menyambar. Rere menutup mulut. Arman seperti hendak pingsan. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Karena kalian baru saja mempermainkan uang dan kepercayaan dari orang yang paling kalian remehkan. Aku meletakkan berkas di meja. Silakan buka sendiri isinya. Dan pastikan pengacara kalian membacanya juga. Rere pucat. Arman tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, mereka sadar. Yang mereka anggap kampungan itu bukan hanya tahu semuanya, tapi punya kuasa untuk menghancurkan semuanya. Hari itu harusnya menjadi hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Dulu, aku pernah membayangkan akan merayakannya dengan makan malam berdua, tertawa kecil sambil mengenang masa sulit kami. Tapi hari itu, aku justru berdiri sendiri di restoran hotel bintang 5, sambil menatap dua sosok yang tertawa-tawa mesra di meja VIP seberang ruangan. Arman dan Rere. Tanpa tahu, aku ada di sana. Tanpa tahu bahwa di balik meja-meja mewah itu, ada seorang istri yang hatinya dikoyak dalam diam. Aku datang bukan tanpa rencana. Aku tahu mereka akan ke sana. Aku sengaja datang dengan setelan simpel, blus putih, celana panjang krem, dan tanpa make-up mencolok. Tak seperti Rere yang malam itu tampil glamor dengan gaun merah menyala dan perhiasan berlebihan seperti ingin bilang, "Lihat aku pemenangnya." Mereka duduk berdampingan. Arman merangkul Rere sambil tertawa lebar. "Ulang tahun pernikahan? Aku udah lupa kayaknya. Yang penting sekarang aku bahagia." Hatiku hancur. Tapi aku tetap tenang. Lalu, suara Rere terdengar jelas karena ruangan saat itu sunyi menjelang malam. "Gimana bisa kamu tahan punya istri kayak dia? Penampilannya malu-maluin banget. Kalau aku jadi kamu, dari dulu juga udah aku tinggalin." Dan Arman, dia tidak membela. Dia malah tertawa. Tertawa keras. Di depan umum. Menertawakanku, istri sah yang sudah mengangkatnya dari tanah menjadi seseorang. Dia itu beban, bukan pasangan. Lagian, yang selama ini ngebantu aku ya diriku sendiri, bukan dia. Kata-kata itu bukan hanya penghinaan, tapi pengkhianatan mutlak. Aku tak tahan lagi, aku berdiri. Langkahku mantap menuju meja mereka. Semua mata langsung tertuju padaku. Dan saat Arman melihatku,
tawanya langsung berhenti. Wajahnya memucat. Rere langsung mendongak kaget. Matanya membesar seperti melihat hantu dari masa lalu. Naya? Aku berdiri tepat di depan mereka. Senyumku dingin. Selamat malam. Kayaknya kalian lagi ngerayain sesuatu, ya? Arman buru-buru berdiri. Nay, bukan kayak gitu, aku mengangkat tangan. Cukup. Aku nggak perlu penjelasan dari pria yang menjadikan istrinya bahan tertawaan di depan umum. Rere ikut berdiri, masih dengan sikap sok angkuh. Udahlah Bu, Mbak, atau Neng, kamu tuh harusnya sadar diri. Kamu nggak cocok sama Mas Arman. Dia terlalu tinggi buat kamu. Seketika ruangan jadi hening, tapi aku justru tersenyum. Makasih ya, Mbak Rere, sudah membuka mata saya. Ternyata saya memang terlalu tinggi untuk menunduk pada perempuan sepertimu. Aku menatap Arman. Mataku tajam, tanpa ampun. Kamu ingat nggak, Mas? Dulu kamu bilang, doakan aku supaya jadi pria yang membanggakan. Hari ini, kamu berhasil jadi pria yang paling memalukan. Dan mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu. Aku pergi. Langkahku mantap. Biarkan mereka menertawakanku untuk terakhir kali. Karena mulai detik itu, aku berubah. Aku langsung menelepon pengacaraku. Siapkan surat cerai. Dan batalkan semua kartu akses Arman. Semua. Keesokan harinya, nama Rere dan Arman masuk headline rapat darurat. Divisi HRD mulai menyelidiki penyalahgunaan wewenang dan aliran dana tak wajar. Dan karena aku pemegang saham mayoritas, aku berhak memutuskan nasib mereka. Arman mencoba menghubungiku. Berkali-kali. Tapi aku tidak menjawab. Rere? Dia mencoba pasang wajah baik-baik saja di kantor. Tapi semua orang sudah mulai menjauh darinya. Aku duduk di balkon rumah orang tuaku malam itu. Sendirian. Tapi, tenang. Karena akhirnya aku bisa melepaskan semua topeng, semua luka, semua air mata. Selamat tinggal, Arman. Selamat menikmati hidupmu yang kamu kira mewah. Padahal semua yang kamu nikmati dulu, berasal dari wanita yang kamu anggap kampungan. Setelah malam penghinaan itu, aku tak lagi menangis. Air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya harga diri. Dan dari situlah kekuatanku tumbuh. Aku kembali ke kantor pusat. Kali ini bukan sebagai wanita yang sedang patah hati, tapi sebagai pemilik kekuasaan yang akan mengambil kembali semua yang direbut darinya. Asistennya sudah menyiapkan segalanya. Laporan keuangan, data penyalahgunaan anggaran, bukti perselingkuhan di area kerja. Semua ada. Lengkap. Aku duduk di ruang kerjaku. Bukan ruang kerja istri, tapi ruang kerja komisaris utama. Asistennya bertanya pelan. Bu Naya, mau dibuka laporan akses rekening pribadi Pak Arman juga? Aku hanya tersenyum tipis. Buka semua. Tak satu pun dari mereka boleh lolos dari pertanggungjawaban. Dalam sekejap, seluruh akses Arman ke sistem kantor dinonaktifkan. Mobil dinas ditarik. Kartu kredit kantor dibekukan. Pria yang dulu merasa dirinya raja, kini tak punya kuasa apa-apa. Dan lucunya, Arman baru sadar siapa aku setelah semuanya direnggut darinya. Dia datang ke rumah orang tuaku. Muka kusut, mata bengkak. Mencoba memelas seperti pria malang. Naya, aku salah. Aku benar-benar nyesel. Kamu tahu aku bukan siapa-siapa tanpa kamu. Rere juga ninggalin aku. Aku menatapnya dalam. Dulu, tatapan ini penuh cinta. Tapi hari ini, hampa. Kamu tahu nggak, men? Selama ini kamu berjalan di atas jembatan emas yang aku buat. Dan kamu malah buang aku ke bawah jembatan itu. Aku pikir aku bisa lebih. Kamu pikir kamu pahlawan, padahal kamu cuma penumpang yang sombong. Arman menangis. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku bukan perempuan yang suka balas dendam, men. Tapi aku perempuan yang gak akan membiarkan dirinya diinjak 2 kali. Aku serahkan sebuah map. Di dalamnya, surat cerai, daftar harta Gonogini, dan pengalihan semua rekening yang selama ini atas nama Arman. Ambil saja sisa gajimu bulan ini. Itu pun kalau kau layak menerimanya.
Dia membuka mulut ingin bicara, tapi aku mendahului. Dan soal rumah yang kita tempati dulu, sudah saya alihkan ke yayasan anak yatim. Jadi kamu bisa keluar besok. Atau malam ini kalau kamu merasa malu. Arman tertunduk. Untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil, sangat kecil. Karena akhirnya dia sadar, wanita yang dulu ia remehkan, ternyata jauh lebih tinggi dari apapun yang bisa dia capai. Hari-hari setelahnya, aku kembali membangun hidup. Aku ganti gaya berpakaian, mulai menghadiri forum bisnis, menjadi pembicara seminar bertema, "Jangan remehkan perempuan diam." Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha muda sebagai wanita tangguh yang pernah kehilangan, tapi bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan diam-diam, aku bersyukur pernah disakiti. Karena tanpa rasa sakit itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Hari itu, aku melihat berita di media sosial. Arman ketahuan terlibat kasus pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan proyek pribadi. Rere sudah menghilang entah kemana. Katanya kabur ke luar negeri bersama pria tua kaya raya baru. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya, keadilan menemukan jalannya sendiri. Selamat tinggal, masa lalu. Kini aku bukan lagi wanita yang kau tinggalkan. Aku adalah wanita yang kau tidak layak miliki sejak awal. Hari itu, langit terasa lebih cerah dari biasanya. Mungkin karena hari itu, aku akan menghapus semua sisa-sisa kerendahan yang pernah mereka lemparkan padaku. Perusahaan tempat Arman bekerja, yang juga sebagian besar sahamnya kumiliki, mengadakan acara tahunan perusahaan besar-besaran. Semua karyawan, mitra kerja, jajaran manajemen, hingga petinggi direksi berkumpul. Acara itu akan menjadi ajang pamer pencapaian, perayaan keberhasilan dan untuk sebagian orang, panggung kepalsuan. Tapi hari itu, aku datang untuk menghancurkan panggung itu. Aku datang tanpa pemberitahuan. Tidak lewat pintu VIP. Aku datang dengan mobilku sendiri, mengenakan gaun hitam klasik dengan detail emas, rambut disanggul elegan, dan heels tinggi yang membawaku melangkah penuh percaya diri. Orang-orang mulai melirik. Berbisik. Ada yang berkata, "Siapa tuh? CEO dari luar negeri ya?" Yang lain bilang, "Kayaknya artis, cantik banget." Tapi tidak satu pun dari mereka sadar. Perempuan yang mereka lihat hari itu, adalah istri Arman yang dulu mereka hina. Yang mereka sebut, kampungan, gak pantas, dan memalukan. Di atas panggung, direktur utama perusahaan memberikan pidato pembukaan. Salah satu segmen acara adalah penghargaan khusus untuk investor dan komisaris terbesar. Dan disinilah semua mata akan terbuka. Dan sekarang, kata direktur dengan senyum penuh hormat, kami mengundang ke panggung seorang sosok yang selama ini diam, tapi kontribusinya sangat besar. Beliau adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Sosok wanita luar biasa, Ibu Naya Pradipta. Suasana hening. Seperti ada bom meledak dalam ruangan. Bahkan suara musik latar langsung dimatikan. Arman, yang duduk di barisan depan bersama para manajer, langsung berdiri. Matanya membulat. Mulutnya menganga. Naya? Rere, yang hadir sebagai tamu undangan VIP, karena masih menjalin relasi dengan investor lain, nyaris menjatuhkan gelas wine dari tangannya. Semua kepala menoleh saat aku melangkah pelan ke atas panggung. Setiap langkahku menghancurkan satu persatu arogansi mereka. "Terima kasih atas sambutannya," kataku membuka pidato. "Saya Naya Pradipta. Selama ini mungkin saya dikenal sebagai istri dari salah satu manajer di sini. Tapi hari ini, izinkan saya berdiri bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai pemilik dan penentu arah masa depan perusahaan ini." Suara tepuk tangan menggema. Tapi sebagian besar hanya berusaha menutupi rasa syok mereka. Aku menatap Arman sekilas. Wajahnya pucat. Mulutnya bergerak, seperti ingin bicara, tapi tak bisa. Aku lanjutkan. "Saya dulu datang ke kantor ini sebagai wanita biasa. Berpenampilan sederhana. Tidak ada yang menyangka siapa saya sebenarnya. Dan tidak apa-apa, karena saya tahu, topeng orang-orang akan jatuh dengan sendirinya. Dan hari ini, semua topeng itu sudah jatuh. Saya bukan ingin mempermalukan siapapun.
Tapi saya ingin mengingatkan, jangan pernah menginjak wanita yang sedang diam. Karena bisa jadi, dia sedang menyusun tahta untuk menginjak balik. Setelah pidato itu, acara bubar. Semua orang berkerumun menghampiriku. Mengucapkan selamat. Berusaha mendekat. Arman? Ia hanya berdiri sendiri. Tak ada lagi yang menganggapnya suami keren. Tak ada lagi Rere di sampingnya. Karena Rere sudah kabur, keluar ruangan sejak aku menyebut namaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas untuk menjadi diriku sendiri, tanpa menyembunyikan apapun. Malamnya, aku menerima email dari jajaran komisaris senior. Bu Naya, kami ingin mengajukan Anda sebagai CEO utama perusahaan grup. Anda layak memimpin. Aku tak menjawab segera. Aku hanya tersenyum. Karena bagiku, kemenangan terbesar bukan saat orang lain tahu siapa aku. Tapi saat aku tak perlu lagi membuktikannya pada siapapun. Beberapa hari setelah acara perusahaan itu, suasana kantor berubah drastis. Semua mata kini menatapku dengan penuh hormat, bukan lagi kasihan atau meremehkan. Tapi yang paling terasa adalah perubahan sikap Arman. Dia mulai berusaha mendekat, mengirim pesan, menelepon, bahkan pura-pura sakit hanya untuk bertemu denganku. Sayangnya, semua sudah terlambat. Aku bukan lagi Naya yang dulu. Dan Arman bukan lagi pria yang layak kusebut mantan suami. Pagi itu, aku mengadakan rapat darurat internal bersama Divisi Hukum dan Keuangan. Di dalam ruang rapat yang luas, semua petinggi duduk tegang. Dan yang terakhir masuk adalah Arman dan Rere. Rere duduk dengan gaya sok percaya diri, masih berdandan berlebihan. Sedangkan Arman, wajahnya kusut, berkeringat dingin. Kita panggil kalian ke sini. Ucapku pelan, bukan untuk membahas urusan pribadi, tapi urusan perusahaan. Kuletakkan 2 map besar di atas meja. Ini adalah laporan audit 6 bulan terakhir dari divisi kalian. Dan ini adalah bukti bahwa kalian menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Rere menegang. Arman mulai gemetar. Kami punya bukti transfer ke rekening pribadi, biaya hotel, belanja mewah, hingga pengalihan proyek yang tidak transparan. Dan semuanya atas nama kalian berdua. Bu Naya, saya bisa jelaskan, Arman mulai bicara, tapi aku memotong tegas. Kamu akan jelaskan di sidang internal minggu depan. Dengan pengacara. Karena hari ini, kamu bukan lagi manajer perusahaan ini. Efektif mulai hari ini, kamu dan Rere resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Suasana ruangan mendidih. Beberapa staf hukum bertepuk tangan pelan. Sementara Rere langsung berdiri, wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu siapa, Nay? Hanya karena punya saham, kamu bisa seenaknya? Aku menatapnya tenang. Bukan cuma karena aku punya saham. Tapi karena aku punya bukti, dan kamu punya kejahatan. Dan satu lagi, kataku pelan sambil berdiri, selama ini kamu mengira aku kampungan. Tapi lucunya, kamu justru mencuri dari orang yang kamu hina. Itu sih, definisi rendah yang sesungguhnya. Beberapa jam setelah rapat, berita pemecatan Arman dan Rere langsung menyebar ke seluruh lingkungan bisnis. Media mulai mengangkat isu ini. Nama Rere menjadi trending di media sosial sebagai sekretaris pemakan uang perusahaan. Arman mencoba membantah di mana-mana. Saya hanya korban bujukan wanita. Tapi tidak ada yang percaya. Karena semua tahu, selama ini, dia hanya menikmati hasil dari kerja keras wanita yang ia rendahkan. Malamnya, aku duduk santai di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. HP-ku penuh dengan pesan dari wartawan, pengacara, bahkan beberapa investor luar negeri yang tertarik kerja sama denganku. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu pesan dari Arman. Naya, aku salah. Aku kehilangan segalanya. Maafkan aku, sekali saja, kita mulai dari awal. Aku tak menjawab. Tapi di dalam hati, aku tersenyum. Karena akhirnya, semua terbalik. Yang dulu dipuja, kini dibuang. Yang dulu dihina, kini berdiri paling tinggi. Dan mereka berdua, Arman dan Rere,
Terjatuh bukan karena aku menjatuhkan, tapi karena mereka menggali kubur mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Gugatan cerai sudah resmi masuk ke pengadilan. Semua berkas lengkap. Semua bukti perselingkuhan, penyalahgunaan dana, penghinaan publik, siap dibacakan di ruang sidang. Arman mencoba mengulur waktu. Dia minta mediasi. Dia minta bicara empat mata. Tapi aku hanya memberikan satu jawaban. Maaf. Ini bukan rumah tangga yang perlu diselamatkan. Ini luka yang harus ditutup. Untuk selamanya. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Persidangan terbuka karena permintaan dari kuasa hukumku, agar semua yang pernah menganggapku remeh, bisa melihat apa yang terjadi jika wanita diam dipaksa bangkit. Arman duduk di bangku tergugat, mengenakan jas kusut, matanya sembab. Sementara aku, datang dengan kepala tegak, mengenakan blazer biru navy, rambut terikat rapi, dan wajah tanpa keraguan. Rere tak hadir. Katanya pergi ke luar negeri. Kabur. Dan tak satu pun ingin mencarinya. Hakim memulai sidang. Saudari Naya, apakah Anda yakin ingin mengakhiri pernikahan ini? Aku menatap ke depan, lalu menjawab. Saya tidak hanya yakin, Yang Mulia. Saya bersyukur, akhirnya saya bebas. Semua orang di ruang sidang menatapku. Sebagian tersenyum, sebagian mengangguk pelan. Bahkan juru ketik sidang menoleh sejenak, mungkin terkejut melihat keberanianku. Kuasa hukumnya Arman mulai mencoba bicara. Klien kami menyesali perbuatannya. Ia ingin kesempatan kedua. Mereka sudah menikah 4 tahun. Banyak kenangan, banyak pengorbanan. Aku langsung menyela. Betul, banyak pengorbanan. Tapi semua pengorbanan datang dari saya. Aku lalu serahkan satu bundel berkas ke majelis hakim. Ini bukti transfer, pembelian aset, dan rekening atas nama Arman yang semua berasal dari dana pribadi saya. Termasuk rumah, mobil, dan biaya operasional hidup kami. Suara bisik-bisik langsung menyebar di ruangan. Arman hanya tertunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya bukan lagi pria yang merasa punya kuasa, tapi pria yang tak tahu dari mana harus mulai hidup lagi. Hakim mengetuk palu. Menimbang semua bukti dan pernyataan. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai dari Ibu Naya Pradipta. Semua aset akan dikembalikan kepada pihak penggugat. Dan tergugat diminta mengosongkan rumah dalam waktu 7 hari. Duk. Satu ketukan palu itu adalah penanda bahwa aku resmi bebas. Bebas dari cinta palsu. Bebas dari beban. Bebas untuk bangkit setinggi-tingginya, tanpa menoleh ke belakang. Di luar ruang sidang, wartawan sudah menunggu. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Bu Naya, apa Anda menyesal pernah menikahi Pak Arman? Aku tersenyum, lalu menjawab tegas. Tidak. Karena dari pernikahan itu, saya belajar. Kadang, kita harus jatuh, untuk bisa tahu seberapa kuat kita bangkit. Dan untuk para perempuan di luar sana, jangan takut ditinggalkan. Jangan takut dianggap kampungan. Karena kadang, yang kampungan itu justru orang yang sibuk memamerkan topeng. Malamnya, aku duduk di ruang tamu rumahku yang lama, kini sudah kosong dari nama Arman. Aku menatap kaca besar yang dulu sering kugunakan bercermin saat merasa rendah diri. Kini, aku tak melihat perempuan lemah. Aku melihat perempuan yang baru. Lebih kuat. Lebih cerdas. Lebih siap menaklukkan dunia. Sudah 3 bulan sejak palu pengadilan diketuk. 3 bulan sejak aku resmi melepaskan nama, istri Arman. Dan dalam waktu sesingkat itu, dunia baruku mulai terbentuk. Bukan dunia yang penuh luka, tapi dunia yang kutata sendiri. Dengan tangan, dengan hati, dengan kekuatan yang dulu terkubur di balik kesabaran. Aku mulai tampil di banyak forum bisnis. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai Naya Pradipta, komisaris utama dan pemilik tunggal jaringan bisnis retail dan digital terbesar di kota ini. Foto-fotoku muncul di berbagai majalah. Profilku dibahas dalam podcast pengusaha muda. Dan kata-kata yang dulu dianggap klise, kini dikutip oleh ribuan perempuan. Kamu tidak perlu diterima semua orang, asal kamu bisa menerima dirimu sendiri. Naya Pradipta. Hari itu,
Aku menjadi pembicara utama dalam acara Women Leadership Summit. Gaun biru langit membalut tubuhku. Make up tipis. Langkah percaya diri. Dan di antara ratusan tamu, mataku sempat menangkap sosok yang familiar. Arman. Duduk di barisan belakang. Tidak dalam posisi VIP. Hanya sebagai undangan biasa. Wajahnya campur aduk antara kagum, malu, dan sesal. Dia menunduk ketika mata kami bertemu. Dan saat aku bicara di atas panggung, aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutku, menusuk hatinya satu persatu. Dulu saya pernah dianggap tidak layak. Pernah dicibir, pernah ditertawakan karena penampilan. Tapi hari ini saya berdiri bukan untuk membalas. Melainkan untuk memberitahu, bahwa kita, para perempuan, bisa kuat, meski pernah diremehkan. Karena luka yang kita terima, bisa menjadi kekuatan, kalau kita tahu bagaimana menjahitnya dengan harga diri. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta menitikkan air mata. Dan Arman hanya bisa duduk membeku, menjadi penonton dalam kisah sukses wanita yang dulu ia tinggalkan. Setelah acara, aku berjalan keluar. Di lobi, Arman berdiri, menungguku. Naya. Aku berhenti, menoleh perlahan, tapi tidak menghampiri. Kamu luar biasa sekarang, katanya pelan. Kamu bukan perempuan yang dulu. Aku tersenyum. Justru karena aku bukan perempuan yang dulu, aku bisa berdiri sejauh ini. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan pernah. Aku potong cepat, tajam tapi lembut. Waktu tidak akan pernah kembali, Arman. Tapi aku bersyukur kamu pernah menghilang. Karena tanpamu, aku bisa menemukan diriku sendiri. Aku berjalan pergi, tak menoleh lagi. Dan kali ini, langkahku bukan menuju rumah. Bukan menuju seseorang. Tapi menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Di dalam mobil, aku membuka ponsel. Ada ratusan pesan masuk dari calon partner bisnis, dari undangan internasional, bahkan dari komunitas perempuan di luar negeri. Tapi satu pesan membuatku tersenyum paling lebar. Kami memilih Ibu Naya Pradipta sebagai penerima penghargaan, perempuan paling inspiratif tahun ini, atas perjuangan, konsistensi, dan keberaniannya dalam menghadapi pengkhianatan serta bangkit dengan elegan. Mataku berkaca. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya, luka itu berubah menjadi pijakan. Dan dunia melihatku, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemimpin. Setahun telah berlalu sejak semuanya runtuh, dan dibangun ulang. Dalam setahun itu, aku bukan hanya bangkit. Aku terbang. Namaku kini tercatat sebagai salah satu perempuan termuda yang masuk daftar top 10 wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Perusahaanku berkembang ke luar negeri. Aku membangun yayasan sosial untuk membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan dalam rumah tangga. Aku menjelma menjadi sosok yang bahkan dulu tidak pernah kubayangkan. Dan semua itu berawal dari satu luka. Suatu hari, aku menerima undangan menghadiri gala dinner bisnis eksklusif. Di sana, hadir pejabat, pengusaha besar, dan media internasional. Aku datang mengenakan gaun putih gading elegan, simpel namun berwibawa. Langkahku mantap, senyumku tenang. Kehadiranku memutar kepala. Tapi bukan karena sensasi, melainkan karena kekuatan. Dan di antara para tamu, aku kembali bertemu Arman. Dia datang sebagai tamu pendamping salah satu investor kecil. Tapi kini dia bukan lagi pria yang digilai wanita. Rambutnya mulai menipis. Wajahnya tampak letih. Senyumnya kaku. Saat mata kami bertemu, dia berjalan pelan ke arahku. Naya, aku cuma mau bilang, aku bangga sama kamu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Arman. Tanpamu, aku tidak akan sampai sejauh ini. Ia tertawa kecil, getir. Ironis ya, aku dulu meninggalkan perempuan yang ternyata lebih hebat dari semua yang pernah aku kejar. Dan kamu dulu meninggalkan perempuan yang membangun pondasi di bawah kakimu, hanya karena kamu terpikat yang bersinar di permukaan. Jawabku tenang. Ia tertunduk. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, kamu bisa hubungi aku. Aku tersenyum. Aku tidak membenci kamu, Men.
Aku bahkan mendoakan kamu, tapi aku tidak akan menghubungimu lagi. Karena jalanku sudah terlalu jauh untuk kembali ke arahmu. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di tengah keramaian. Sendirian, seperti dulu aku pernah merasakan. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan acara peluncuran lini bisnis baru khusus pemberdayaan perempuan. Aku berdiri di panggung, dikelilingi perempuan-perempuan kuat dari berbagai latar belakang. Wajah mereka mengingatkanku pada diriku dulu, yang hanya butuh satu hal untuk bangkit. Kesadaran bahwa kita pantas mendapatkan lebih. Saya pernah diremehkan. Saya pernah ditinggalkan. Tapi saya tidak membalas dengan kebencian. Saya memilih membalas dengan kemenangan. Karena perempuan tidak perlu balas dendam yang kasar. Cukup bangkit, sukses, dan biarkan mereka menonton dari bawah. Tepuk tangan pecah. Dan di sudut ruangan, aku lihat sosok Ibu Elvira, mertuaku dulu, duduk terdiam. Wajahnya menua, tak ada lagi nada tinggi, tak ada lagi ejekan. Ia menghampiriku seusai acara. Maafkan ibu dulu, Naya. Ibu salah menilai kamu. Aku hanya memegang tangannya lembut. Tak apa, Bu. Saya pun dulu sempat salah menilai diri sendiri. Malam itu, aku duduk di beranda rumah baruku. Bukan rumah mewah berlapis emas. Tapi rumah penuh kehangatan, penuh tawa, dan penuh makna. Bersamaku ada tim kecil, keluarga baru, orang-orang yang tulus. Dan di layar laptopku, terbuka satu kalimat besar di situs resmi yayasan. Untuk semua perempuan yang diremehkan, jangan biarkan luka membuatmu berhenti. Biarkan luka itu mengukir jalan menuju takdirmu yang luar biasa. Karena ketika mereka pikir kamu kampungan, kamu bisa buktikan, kamu adalah ratu yang selama ini hanya menyembunyikan mahkotanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Cerita ini bukan sekadar kisah pengkhianatan dan balas dendam. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang lebih menakutkan dari perempuan yang tersakiti, tapi memilih bangkit dengan anggun. Buat kalian yang pernah diremehkan, dihina, atau ditinggalkan, ingat satu hal. Kamu tidak harus membalas dengan kata-kata. Cukup buktikan dengan kesuksesan. Dan biarkan mereka melihatmu bersinar dari tempat paling gelap yang pernah mereka tinggalkan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Momo. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tulis di kolom komentar. Aku akan bangkit tanpa harus balik lagi. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Dan ingat, perempuan kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit dengan kepala tetap tegak.